penggunaan tipe datanya, lalu kita rancang algoritmanya dan sebagainya. Karena itu bagian daripada struktur data. Jadi materi kita, kalau kalian yang sudah saya share ya di grup kalian, itu materi kita pertama tentang konsep data, struktur data, yang kedua bagaimana menerapkan struktur data itu dalam mengimplementasikan ke pemrograman. Jadi jangan dibilang kenapa saya belajar struktur data, karena struktur data adalah bagaimana kita mendesain sebuah program. Tanpa kita pahami struktur data, bagaimana kita bisa mendesain sebuah program itu sendiri, karena kita dasar sendiri tidak tahu ilmunya, ya. Maka itu wajib kalian lulus dan wajib kalian harus pahamin, ya. Lalu berikutnya, kenapa sih timbul belajar tentang keilmuan struktur data? Karena bagaimanapun tentu pada saat kita ingin mengimplementasikan sebuah program, yang kita harus pahami adalah bagaimana penggunaan tipe data tersebut. Bagaimana kita mendesain tipe data tersebut. Kapan kita menggunakan integer, kapan kalau kita menggunakan C++ ya, kapan kita menggunakan integer, kapan kita menggunakan long, kapan kita menggunakan short, kapan kita menggunakan byte, kapan menggunakan char, kapan kita menggunakan string. Itu tentu harus didesain, harus dipikirkan. Enggak asal kita gunakan tipe data. Karena disinilah kita perlu pembelajaran, perlu pemahaman. Yang kedua, karena di dalam sebuah program tentu membutuhkan yang namanya operasi. Ada namanya operator, operasi, perhitungan, rumus-rumus, dan sebagainya. Nah, bagaimana agar terjadinya sinkronis, terjadinya penggunaan tipe data yang relevan dan tidak mubazir, tentu kita pahami outputnya nanti akan berupa apa dari sebuah proses operasi ini. Kalau misalkan kita melakukan perhitungan perkalian, pembagian, menggunakan rumus-rumus matematika, integral dan sebagainya, atau perhitungan-perhitungan, outputnya ini akan berupa apa? Apakah dia akan keluarannya berupa desimal, apakah menggunakan pecahan, atau dia menggunakan berupa karakter atau berupa string? Berarti disitulah kita memikirkan penggunaan tipe data dari setiap input maupun output daripada program yang kita rancang. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Kok bisa terjadi tipe mismatch misalkan, nggak sesuai tipe datanya, berarti kita salah menggunakan tipe data. Biasanya penggunaan tipe data output itu harus lebih besar space-nya atau panjangnya atau tipe datanya yang digunakan. Biasanya kalau kita urutan ada byte, ada short, ada integer, ada long misalkan. Berarti biasanya kalau output itu lebih besar atau bisa juga sama. Atau kalau dia misalkan pecahan, berarti jangan gunakan tipe bulat misalkan. Jadi ini diperhatikan dalam hal kita membuat penggunaan tipe data. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan variabel input maupun variabel output. Dan di situ kita menggunakan tipe data. Jadi nggak sembarangan. Lalu operatornya bagaimana yang kita desain? Apakah operator akan berupa hasilnya berupa pecahan atau bulat dan sebagainya? Jadi ini juga digunakan. Ini juga pengalokasian sebuah tipe data ini sangat penting sekali. Jangan sampai berlebihan. Kalau cuma outputnya sedikit, kenapa kita harus gunakan yang banyak? Jadi jangan terlalu besar. Karena pemborosan memori akan membuat program itu tidak efektif. Membuat program itu akan loadingnya atau mungkin program itu sangat menggunakan memori yang besar, tapi sia-sia. Karena kita salah menggunakan tipe data yang tidak tepat. Ya. Lalu berikutnya apa? Penggunaan tipe data itu berhubungan dengan penyimpanan ya pada memori. Kenapa? Karena pada dasarnya saat kita mendeklarasikan sebuah variabel lalu menggunakan tipe data, maka kita mengalokasikan memori itu sejumlah besarnya tipe data. Ibaratnya gini, contohnya nih yang saya simulasikan ya. Contohnya gerbong. Gerbong A isinya adalah khusus untuk wanita. Maka tipe data yang kita gunakan adalah ini. Dan kapasitas gerbong itu sudah ditentukan. Misalkan kapasitasnya adalah sebanyak 40 misalkan. 40 penumpang, nggak boleh lebih 40 penumpang. Maka bagaimana kita tepatnya menggunakan gerbong itu? Oh, misalkan yang tipe data yang untuk kapasitas 40 adalah tipe data yang ini. Nah, itu fungsi daripada tipe data. Kenapa? Dia mengalokasikan sejumlah memori. Jadi dia nggak boleh berlebih atau juga nggak boleh kurang. Jadi kita sebagai seorang perancang, sebagai seorang programmer harus
benar-benar mempersiapkan, merancang se-efektif mungkin penggunaan tipe data. Bisa dipahami nggak? Halo? Halo? Ya? Iya, Pak. Ya, jadi intinya Pak, penggunaan tipe data itu fungsinya Pak untuk mengalokasikan memori. Ya, jadi tadi kita ada variabel A, B, C, D misalkan. Variabel itu adalah merupakan inisialisasi, penamaan yang unik. Karena ibarat orang kalau nggak ada nama bagaimana? Sedangkan tipe data itu mengalokasikan jumlah data yang akan ditampung oleh si tadi variabel tersebut, gitu. Ya, jadi makanya dibilang tipe data adalah digunakan untuk mengalokasikan memori. Karena memori isinya adalah data, ya, informasi. Jadi ini sangat penting. Maka kenapa kita belajar struktur data, ya. Lalu di dalam hal itu juga apa? Di dalam sebuah program tentu akan muncul bermacam kondisi, bermacam keputusan. Disitulah kita juga bagaimana agar keputusan ini efektif dan penggunaan tipe data itu yang relevan, tidak berlebih atau tidak kurang atau tidak sesuai. Maka disinilah kita juga mempertimbangkan. Karena biasanya dalam program itu ada namanya logika, ya, ada yang namanya kondisi, ada yang menggunakan if, ada if else, ada if else, ada atau if bersarang, atau menggunakan for, ada menggunakan misalkan atau misalnya menggunakan switch case dan sebagainya. Jadi ada kondisi-kondisi seperti itu. Maka di sini juga kita juga harus bisa memilih tipe data yang ada. Ya, jadi antara program A dengan bahasa pemrograman B bisa jadi berbeda tipe datanya. Di sinilah kita harus paham setiap penggunaan tipe data. Ya, jadi setiap bahasa pemrograman masing-masing memiliki tipe data yang berbeda. Ya walaupun ada sama, ada juga yang berbeda. Jadi tinggal kita bagaimana memastikan. Jadi itu kenapa kita belajar yang namanya struktur data, ya. Jadi kenapa? Karena kita akan mengimplementasikan sebuah pemrograman dalam komputer. Lalu kalau dilihat apa perbedaan tipe data, objek data dan ataupun struktur data, tadi jelaskan. Tipe data itu adalah yang dapat mengalokasikan memori atau yang mampu menampung ya informasi, ya. Nah, artinya apa? Tanpa tipe data, maka sebuah data nggak akan bisa tersimpan. Ibaratnya kamu sudah ada inisialisasi, ada variabelnya A, tapi nggak ada deklarasi inisialisasi daripada tipe datanya, maka data tersebut nggak bisa disimpan ke dalam variabel tersebut, karena dia bingung. Ini apa tipenya, apa informasi yang akan disimpan, apakah berupa karakter, string, berupa pecahan atau berupa integer dan sebagainya. Jadi itu penting sekali, dan ini juga digunakan hampir semua bahasa pemrograman apapun, ya. Jadi itu penting sekali karena bagaimanapun tipe data itu banyak sekali, ya, digunakan, ya. Lalu kalau yang namanya objek data itu apa? Objek data itu bisa adalah kumpulan, dikelompokkan. Di dalam tipe data itu ada berapa jenis? Ada tipe bulat. Tipe bulat itu contohnya apa? Ada integer, ada long, misalkan gitu ya. Ada misalkan longin dan sebagainya, misalkan. Itu tipe bulat, ya. Kalau pecahan ada misalkan ada flowchart, ada double, itu pecahan. Kalau tipe karakter ada char, kalau string ada string dan sebagainya. Jadi itu dikelompokkan. Jadi itu kumpulan daripada itu, ya. Dan masing-masing tipe data juga punya nggak memori jangkauan? Ada. Kalau dia misalkan tipenya misalkan string, dia jangkauan maksimalnya sampai dengan 255 karakter. Jadi kalau kita mendeklarasikan variabel A tipenya string, maka dia sampai menampung sebanyak 255 karakter kata. Jadi kalau misalnya kita input nih, sebanyak itu contoh jenis kelamin laki-laki, kita gunakan misalkan karakter string, sebenarnya itu pemborosan memori sebenarnya. Padahal jenis kelamin itu ada berapa karakter sih? Coba, Vincent, ada berapa karakter jenis kelamin? 7 sampai 4 mungkin, Pak. Hah? 7 karakter sampai 4 karakter mungkin. Iya, misalkan wanita 6, ya kan? Pria, ya kan, 4. Artinya apa? Kalau kita menggunakan string itu sampai 255 karakter. Kira-kira pemborosan itu sebenarnya? Boros, Pak. Boros. Ya,
kita menggunakan string. Sebenarnya kita bisa menggunakan apa? Char, apa? Cukup menggunakan L atau P, laki atau perempuan. Artinya disinilah seorang programmer itu bisa menganalisis apa yang akan ditampung oleh sebuah informasi. Jadi sebenarnya pengaruhnya apa? Pengaruhnya kalau misalnya terjadi penggunaan tipe data yang berlebih, maka akan mempengaruhi kecepatan daripada program tersebut. Maka seringkali program itu lola. Apa itu lola? Loading lama, coy. Lemot. Apa? Ya, artinya disinilah kita harus memahami daripada tipe data itu sendiri. Jadi baca ya, kalian nanti baca, tugasnya baca tentang bermacam-macam tipe data ya, sampai jangkauan nilainya, kapasitasnya, panjangnya berapa, banyaknya berapa dia menampung. Jadi tolong dibaca. Misalnya contoh integer, bisa sampai daya tampungnya berapa, dari minus misalkan 3.200-an sekian sampai dengan 3.200. Artinya apa yang simpen? Misalkan yang simpen dalam bentuk misalkan bit misalkan. Jadi banyak banget tuh dia bisa menampung berapa. Hitungan misalkan satu huruf aja misalkan berapa bit misalkan kalau kita hitung. Kalau kalian belajar rangkaian digital. Di sini pernah belajar nggak rangkaian digital? Belum, Pak. Padahal kalau belajar rangkaian digital, misalkan contoh 9, kalau dalam bentuk bit 9 itu 4 bit sebenarnya. Kenapa? Kalau kita ada rumus ABCD, jadi 1, 2, 4, 8. Berarti 9 itu ada di 1 dan 8. Berarti dia pakai 4 bit atau 1001. Jadi 9 itu adalah 1001 kalau dalam bentuk binernya. Jadi dia menggunakan 4 bit. Begitu dengan huruf A dan sebagainya, huruf B itu semua nanti akan dikonversi menjadi huruf-huruf biner atau huruf-huruf yang berupa angka 01, 01, 01. Nah itu. Jadi itulah kemampuan sebuah tipe data dalam hal mengolah ya. Oke, lanjut. Berikutnya. Menurut Ronald Knuth ya, ciri algoritma yang baik dalam hal kita menggunakan tipe data, struktur data, tentu kita harus mempertimbangkan itu. Pertama, sebuah program yang baik, satu, ada inputnya. Bagaimana kamu bisa merespon? Bagaimana si program bisa merespon kalau tidak ada input? Program dia akan bisa merespon mengeluarkan output apabila ada input, bahasanya gitu. Baik robot ataupun program apapun, kalau nggak ada input bagaimana dia bisa? Contohnya kita ngetik aja, kalau nggak ada input, nggak diketik, nggak ada keyboard, bisa nggak dia merespon informasi? Keluarnya apa dan sebagainya? Yang sederhana, ya. Maka tentu sebuah program yang baik harus ada input, variabel input, penggunaan fungsi masukan dan sebagainya, atau berupa sensor, dia merespon, lalu dari itu dia akan menghasilkan sinyal berupa output, lalu diproses oleh operator dan keluarlah sebuah output. Jadi ada keluarannya. Jadi yang pertama ada inputnya, program yang baik. Yang kedua harus ada output. Nggak mungkin program yang kita bangun itu tidak ada outputnya, nggak keluar apa-apa. Kamu buat program nih, aplikasi apapun canggih nih, nggak ada keluarannya, ngapain dibuat? Contohnya misalnya kamu membuat sistem deteksi sensor panas. Inputnya apa? Inputnya adalah detektor termal. Input itu dia mendeteksi panas sekitarnya. Outputnya apa? Outputnya dia akan menghasilkan informasi, menghasilkan baik dalam bentuk digital ataupun berupa teks atau juga bisa berupa voice dan sebagainya. Artinya ada outputnya. Jadi program apapun kalau nggak ada input nggak akan bisa menghasilkan output apapun, ya. Jadi penting sekali. Berarti apa? Harus ada input, harus ada output. Berarti ada variabel input maupun variabel outputnya harus ada. Yang berikutnya adalah program itu harus jelas, defined, ya. Program ini akan mau dibuat seperti apa, logikanya seperti apa. Jadi ada kejelasan. Jadi kalau kita membuat alur logika, ada start, ada akhir. Program itu harus memiliki akhir. Ada N-nya. Ada start-nya, ada N-nya. Jadi nggak boleh sebuah program itu tanpa berakhir. Jadi harus ada akhir. Kapan dia akan berhenti? Kapan dia akan stop? Jadi nggak akan tuh dia namanya looping terus.
Nggak ada namanya true, nggak ada false. Berarti kalau kayak gitu error kamu rancang algoritma. Berarti ya namanya sebuah sistem harus ada mulai, ada akhir. Kapan dia berhenti, kapan dia mulai, itu harus ada. Jadi jelas program itu, ada kejelasan. Secara struktur algoritma ada kejelasan. Bagaimana kondisinya, makanya kalau kalian belajar algoritma, sudah belajar belum algoritma? Apa? Udah ya, berarti tahu kenapa kita perlu belajar algoritma. Memastikan program itu benar yang kita bangun, yang kita buat sesuai rule-nya. Ya, kapan dia berhenti, kapan dia mulai, kapan kondisinya begini. Itulah pentingnya sebuah algoritma dalam program. Jadi program itu akan merespon sangat canggih sekali apabila contohnya di ATM lah. Dia di data sistem otomatis apabila 3 kali kesalahan password, maka sistem akan mengunci. Itu adalah bagaimana sistem merespon logika berpikir. Tujuannya apa? Agar pelaku kejahatan yang ingin membobol dan sebagainya langsung selesai, dia nggak melakukan tindakan itu lagi. Kenapa? Dia kali kesempatan, sistem langsung. Jadi logikanya apabila kondisi true, false atau false 3 kali, maka dia langsung kondisi M, sistem langsung diblokir langsung. Jadi itulah program itu harus jelas. Jadi logikanya begitu. Yang berikutnya apa? Menurut Knut itu apa? Program itu harus efektif. Saat kita merancang, kita harus mempertimbangkan sejauh mana efektif daripada program kita. Contoh, kamu membuat sebuah logika ya. Dari rumah kamu ke Esa Unggul, mana jalur yang paling tercepat? Kita bisa juga muter harus ini. Tetapi disitulah kita pilih mana yang paling efektif, yang paling tercepat untuk sampai ke Esa Unggul dari rumah kamu. Artinya program itu harus dibuat seperti itu. Jadi nggak bisa kita membuat sebuah sistem itu kemana-mana. Pada intinya di situ. Jadi buatlah atau merancang sebuah program itu efektif mungkin. Jadi ini gambaran. Jadi saat kita mengetahui program kita itu baik dan sebagainya, apakah program itu sudah efektif yang kita rancang? Kondisinya, logikanya sudah efektif atau tidak? Ya. Berikutnya program itu harus terminate, harus kapan dia berhenti, kapan dia end, harus jelas. Tadi saya bilang di awal. Jadi program itu harus ada pasti kapan dia off-nya, kapan dia kondisi end-nya, kapan kondisi selesainya. Jadi nggak ada yang namanya sistem apapun itu terus-terusan. Ya, dia akan kondisi kalau ambil contoh ditemukan kondisi yang force major, maka program itu akan membackup atau kondisi mematikan atau shutdown sendiri. Biasanya sistem gitu. Dalam server pun dirancang begitu. Apabila ada kondisi seperti ini, maka dia akan membackup dan kondisi akan dimatikan sistemnya. Misalkan untuk keselamatan dan sebagainya. Ya. Jadi itu diingat ya. Jadi Knut itu kalau sebuah algoritma yang baik itu harus ada memiliki minimal tadi ada 4 ciri seperti itu. Harus ada inputnya, outputnya, harus jelas, ya harus efektif dan harus kapan program itu bisa berhenti, ya terminate ya. Lalu berikutnya lagi adalah tadi saya bilang kalau kita definisikan tentang struktur data itu apa. Jadi intinya kenapa kita perlu belajar struktur data? Karena struktur adalah bagaimana kita mengolah ataupun kita melakukan penyimpanan, atau bagaimana kita mengatur sebuah data dalam sebuah program. Itulah kenapa pentingnya kita membangun atau mengetahui belajar struktur data. Karena kita ingin mengharapkan dengan kita belajar struktur data, maka kita akan lebih efektif dalam hal penggunaan tipe data atau penggunaan data. Ya, lebih efektif. Ya. Lalu struktur data juga apakah bisa digunakan baik oleh user ataupun oleh programmer dan sebagainya. Nah, inilah fungsi daripada kita bagaimana melakukan tata kelola penggunaan daripada tipe data yang baik. Sehingga ini akan bermanfaat baik untuk user maupun si program itu sendiri. Ya. Jadi ini penting karena penggunaan tipe data itu yang kalau yang ya ada juga orang tadi saya bilang contohkan dia penggunaan tipe data yang salah dan sebagainya yang crash terjadi pada program.
bermasalah, sering program loading terus dan sebagainya, atau outputnya sering bermasalah dan sebagainya. Berarti kita cek di mana penggunaan yang terjadi kesalahan itu, di mana tidak efektifnya program yang kita buat. Ya. Nah, kalau dibilang bahwa pada dasarnya penggunaan tipe data dan sebagainya itu sangat membantu sekali dalam hal pengolahan, ya. Jadi dalam hal pengolahan yang sifatnya adalah informatif, yang efektif daripada program yang akan kita buat, ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Setelah berapa menit? Silakan, ada yang mau tanyakan?